Perkenalkan, nama saya Engki Joshua dengan NIM 2003020200, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi review buku ke-15, mata kuliah pengantar sosiologi. Kita langsung saja ke isinya. Historisitas individu. Penulis berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang penulis maksud dengan ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat. Dalam hal itu yang pasti struktur sosial dapat dari terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelasan penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu, menarik apapun ini. Sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya bukanlah mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi bagaimana sampai pada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil, itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang genes. Jadi fokus analitik implisit dan studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus kehidupan, serta dalam bidang substantif penulisan sendiri. Studi tentang pekerjaan dan pekerjaan dalam studi mereka tentang karir. Mereka sering melihat individu sebagai semacam batu tulis akhir di mana hasil dari proses sosial ditulis secara analitis. Sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil ke sekitarnya, menempatkan tanda-tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu, yang kembali diambil sebagai penjelasan terakhir. Menerjemahkan pengadaian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi pembagian kerja pada lembaga hukum mendikte pengalaman berturut-turut dari individu pekerja yang terperangkap di dalamnya. Namun tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membentuk karir mengambil tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam proses. Beberapa dari hal ini dipertahankan dengan tepat oleh struktur sosial manapun. Perkawinan barangkali merupakan struktur sosial yang paling mirip dengan individu dalam pengertian biologis. Historis ini karena terbagi praktik pernikahan seksual, higienis, perumahan, makanan dan sebagainya tidak diragukan lagi mengarah pada penyatuan sebagian besar warisan biologis ini. Dalam pengertian literal itu, suami dan istri memang menjadi satu daging dan pernikahan seperti struktur sosial dan lain-lain juga bergantung secara literal pada kehidupan biologis kedua individu yang terlibat ini mati dengan salah satunya, dan karena juga selalu mati dalam jangka panjang. Jadi pernikahan agak seperti individu dalam sejarah biologis. Tetapi di luar hubungan seperti pernikahan, kebanyakan struktur sosial tidak memiliki kesinambungan fisik seperti ini. Anggota berubah, aturan dan praktik datang dan pergi,
bahkan struktur sosial yang kurang lebih dibangun di sekitar kesamaan biologis atau sejarah biologis yang sama jenis kelamin. Tutur kekerabatan, asosiasi, lobi untuk berbagai penyakit dan sebagainya tidak memiliki kontinuitas biologis yang relatif ekstensif, tetapi tetap terfokus yang menjadi ciri khas seorang individu. Dilihat dari keseluruhan kelompok massa historisitas substantif ini, setiap saat merupakan penentu utama tidak hanya dari pengalaman kelompok itu, tetapi juga seluruh masyarakat di sekitarnya. Misalnya kesejarahan substantif dan kelompok pensiunan berarti bahwa kita tidak dapat membayangkan pensiun dalam arti abstrak, bahkan jika kita membiarkan pengertian kita tentang hal itu berubah seluruh zaman sejarah yang kita analisis, setiap kelompok akan membawa pada masa pensiun serangkaian aset kewajiban yang berbeda dalam tumpuk oleh sejarah yang telah dibuat dan tidak dialaminya. Selain itu, karena pensiun pada saat tertentu melibatkan beberapa kelompok pekerja potensial, bahkan pendekatan periode tidak dapat menangkap fakta bahwa berbagai kelompok yang terlihat dalam pensiun pada saat tertentu membawa rangkaian pengalaman yang dikodekan secara sistematis. Keragaman yang dengan sendirinya akan menentukan politik pensiun pada saat itu. Membahas juga terkait dengan pernikahan sedikit lebih sulit dipahami ini dia setelah kita menggunakan konsep pengkodean untuk mengenali cara-cara di mana sejumlah besar sejarah masa lalu dibawa ke masa kini sebagai aset dalam kewajiban, serta kendala di masa kini yang muncul ketika kita mengingat historitas individu secara massal. Kita kemudian harus membuat satu langkah lagi untuk melihat bagaimana penataan ulang struktur ini terjadi pada saat ini. Artinya, kita harus melihat bagaimana pengkodean bergerak maju dari suatu momen ke momen berikutnya. Demografi historis memang terlalu penting untuk diserahkan kepada demografi karena tidak ada di antara kita yang bisa mengabaikan implikasi kesejarahan individu. Masa abadi individu biologis adalah salah satu kekuatan sosial terbesar yang ada. Argumen kadet pertama adalah bahwa memandang historitas secara serius menjadi lebih sulit ketika kita melihat kelompok sosial perantara seperti pekerjaan, gerakan sosial, dan sebagainya. Argumen kadet kedua adalah bahwa mencari tahu bagaimana historisitas individu dan kelompok sosial sebenarnya dikodekan dari waktu ke waktu pasti akan melibatkan kita dalam berpikir tentang budaya serta determinasi perilaku. Yang berikut sifat manusia dalam berpikir prosesual. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu, objek fisik atau biologis, memori dan penyimpanan catatan yang disengaja. Dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu hal kelompok seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi sehubungan dengan individu, kita mungkin berpikir ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Selain itu, terkait dengan tubuh dan lebih luas dengan gagasan bahwa individu atau adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku adalah gagasan dan universal tertentu kualitas individu manusia sebagai makhluk. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan konsensual yang kesemuanya menjadikan kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment,
share, and subscribe.